Yang kelima, persamaan bentuk kelima yaitu bentuk umumnya fx dipangkatkan gx sama dengan fx dipangkatkan hx. Jadi kedua ruas basisnya sama yaitu fx dan merupakan fungsi basisnya. Kemudian eksponennya sama-sama merupakan fungsi tapi berbeda. Yang kiri itu gx, yang kanan hx. Kemudian cara penyelesaiannya adalah dengan melihat kemungkinan-kemungkinan berikut. Jadi kita mengecek beberapa kemungkinan. Nah, di sini prosesnya yang cukup panjang. Yang pertama, persamaan tersebut berlaku untuk fx sama dengan 1. Kemudian yang kedua, persamaan tersebut berlaku untuk fx sama dengan 0, tapi ada syaratnya. Gx-nya harus positif, hx-nya juga harus positif. Kemudian yang ketiga, persamaan tersebut berlaku untuk fx sama dengan negatif 1, tapi syaratnya gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau satu genap, satu ganjil berarti nggak terpenuhi syaratnya. Kemudian yang keempat, persamaan tersebut berlaku untuk gx sama dengan hx dengan syarat fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, atau kalau syarat yang A ini nggak terpenuhi, boleh fx-nya lebih kecil sama dengan 0 asal gx dan hx-nya berupa bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelas supaya ada bayangan, kita lihat contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X dikurangi 5 dipangkatkan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 5 dipangkatkan 2 dikurangi X. Basisnya, fx-nya sama-sama X dikurangi 5, kemudian gx-nya adalah X kuadrat dikurangi 4, hx-nya adalah 2 dikurangi X. Kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan 1 adalah fx sama dengan 1, tanpa syarat. Kemungkinan pertama itu tanpa syarat. Kalau fx sama dengan 1, berarti ini ya, fx-nya X dikurangi 5 ini ya. X dikurangi 5 sama dengan 1, ekuivalen dengan X sama dengan 6. Karena kemungkinan 1 ini tanpa syarat atau tidak memerlukan syarat, maka X sama dengan 6 langsung merupakan penyelesaian. Lalu kita cek kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua itu adalah fx sama dengan 0. Fx-nya kan X dikurangi 5, maka X dikurangi 5 sama dengan 0. Atau X sama dengan 5. Tapi kita harus cek syaratnya. Syaratnya tadi untuk kemungkinan kedua adalah Gx dan Hx-nya harus positif. X-nya kita sudah cari kan, X-nya 5. Jadi kita cek. Gx berarti G5 dan Hx berarti H5. Gx-nya G5 kita masukkan X sama dengan 5 ke G. G tadi kan yang sini X kuadrat dikurangi 4. Berarti 5 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 21. Positif. Kemudian Hx-nya kita cek. X-nya 5. Hanya kan ini 2 dikurangi X. H5 berarti 2 dikurangi 5. Sama dengan negatif 3. Negatif 3 kan lebih kecil dari 0, berarti tidak memenuhi. Karena syaratnya kan tadi Hx-nya harus positif. Nah, karena ada syarat yang tidak terpenuhi, maka X sama dengan 5 bukan penyelesaian. Selanjutnya kita cek untuk kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu adalah fx-nya sama dengan negatif 1. Berarti x dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Karena fx-nya kan x dikurangi 5. Jadi x-nya sama dengan 4. Tapi ada syaratnya. Syaratnya gx dan hx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita cek. X-nya kan 4. Kita cek G4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 12 itu genap. Lalu H4, Hx-nya H4 sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 juga genap. Karena Gx dan Hx-nya sama-sama genap, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Lalu untuk kemungkinan yang keempat, Gx sama dengan Hx, maka X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 2 dikurangi X. Kita selesaikan persamaannya, X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Difaktorkan, X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Untuk kemungkinan 4 ini kan juga ada syaratnya. Syaratnya bisa fx-nya itu lebih besar sama dengan 0, atau kalau nggak lebih besar sama dengan 0, boleh lebih kecil sama dengan 0, tapi gx dan hx-nya harus bulat. Kita cek apakah fx-nya dulu lebih besar sama dengan 0 atau tidak.
kita masukkan X-nya negatif 3 dan 2. Untuk yang negatif 3 dulu, F negatif 3 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 kan berarti lebih kecil sama dengan 0. Kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti GX dan HX-nya harus bulat. Kita cek GX dan HX-nya. G negatif 3 dan H negatif 3. Ternyata nilainya adalah sama-sama 5, sehingga sama-sama merupakan bilangan bulat. Jadi, untuk X sama dengan negatif 3 ini memenuhi sebagai penyelesaian. Kemudian, untuk yang untuk yang X sama dengan 2, kita cek Fx-nya dulu. F2 kan sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Negatif juga. Kalau negatif, berarti syaratnya Gx dan Hx-nya harus sama-sama bulat. Kita cek G2 dan H2 itu nilainya sama dengan 0. Sehingga merupakan bilangan bulat. Jadi, X sama dengan 2 juga merupakan penyelesaian. Nah, dari kemungkinan 1, 2, 3, 4 tadi yang merupakan penyelesaian adalah negatif 3, 2, 4, dan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal yang isinya negatif 3, 2, 4, dan 6.